Halo sob, jumpa lagi bersama saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang simbiosis mutualisme untuk budidaya ikan lele dan pertanian sawah atau padi ya. Simak terus video ini dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian jika video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang tentunya yang mempunyai lahan di dekat sawah atau punya lahan sawah yang sangat luas atau cukup luas, teman-teman bisa menerapkan sistem seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah pembuatan kolam tanah ataupun kolam terpal, itu bebas, tapi saran saya gunakanlah kolam tanah karena di dalam kolam tanah itu sangatlah banyak manfaat untuk pembesaran ikan lele. Di samping jika ada hewan yang masuk itu langsung dimakan, itu untuk penyerapan amoniaknya itu pun sangatlah bagus untuk kondisi air tidak terlalu buruk karena bisa diserap secara langsung oleh tanah. Dan untuk pakan alternatifnya itu sangat melimpah sekali karena tersedia di sawah ya. Dan teman-teman jika mempunyai lahan di dekat sawah seperti ini, ataupun misal teman-teman mempunyai sawah satu petak ya, itu bisa dibikin kolam seperempatnya, nanti yang lebihnya itu ditanamin padi ya. Karena pada dasarnya air bekas ikan lele itu adalah air yang bagus untuk pemupukan padi ataupun tanaman yang lain, itu sangat bagus sekali. Dan teman-teman itu ketimbang mengisi air di sawah itu dengan air sumur langsung, mending kita kasih bekas air lele, dan kolam yang lele itu kita kasih air yang baru. Jadi sangat menguntungkan sekali karena jika air untuk lele itu diganti, itu sangatlah bagus. Dan jika persawahan itu dikasih air bekas lele, itu juga bagus teman-teman. Jadi tidak ada ruginya dan tidak ada istilahnya itu kerugian di dalam pembuangan kolamnya. Biasanya kan kita jika di perkampungan itu kita kan buang cuma-cuma ya, tidak kita manfaatkan, hanya kita alirkan ke got atau ke kali. Tapi jika kita bikin kolam di area persawahan seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk pengairan sawah. Di samping itu pakan alternatifnya itu pun sangat banyak tersedia di sawah, dan untuk biaya bikin kolam itu sangatlah irit teman-teman. Kita hanya perlu mencangkul sawah dengan kedalaman kurang lebih 1 meter atau 70 cm, itu sudah cukup. Tapi bagusnya itu 1 meteran lah ya. Jadi tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu dalam. Untuk mempermudah pemanenan, teman-teman bisa menerapkan seperti ini, sistem karamba ya. Jadi kita suatu saat bisa mengecek kondisi ikan itu. Jika ada yang terlalu besar, kita bisa langsung angkat tanpa susah payah kita menguras kolam. Dan istilahnya itu banyak kelebihan sekali itu jika kita membangun kolam di dekat area sawah teman-teman. Di samping bau kolamnya yang tidak tercemar ataupun tidak bau sampai ke tetangga, tapi pun jika di sawah itu jika kita tidak ada yang ngawasin, itu khawatirnya teman-teman pasti ada yang mancing seperti itu kan. Tapi teman-teman bisa akali dengan memasang CCTV ataupun pos ronda. Itu teman-teman bisa sekali bisa ditengok ataupun dipasang CCTV. Sekarang banyak sekali CCTV yang harganya terjangkau. Jika teman-teman terlalu susah untuk pemanenan di kolam tanah, teman-teman bisa menggunakan kolam seperti ini. Ini kolam plastik membran, tapi ini adalah kolam untuk pembibitan ya.
Ini adalah farm milik teman saya. Beliau adalah selaku pembibit dari Jepara yang lumayan terkenal atau cukup terkenal ya. Dan air yang hijau itu sangatlah bagus untuk pengairan sawah teman-teman. Jadi kita tidak perlu kasih abu ataupun obat-obat, kita cukup organik saja. Insya Allah hasilnya pun maksimal dan biaya untuk sawah kita bisa tekan. Dan alih-alih kita kasih air baru untuk sawah, lebih baik kita manfaatkan air baru itu untuk kolam pembibitan, dan yang lama kita buang ke sawah. Itu sangat efektif sekali teman-teman. Dan buat teman-teman yang pemula ini, saya juga ingin menyampaikan tentang sesuatu, yaitu tentang yang banyak ditanyakan teman-teman ya. Budidaya ikan lele itu menghasilkan atau merugikan sih? Jika teman-teman sudah menekuni ataupun terjun, jangan khawatir akan kerugian teman-teman. Kerugian itu hanya berlaku terhadap orang yang putus asa. Bagusnya itu mungkin jika pun rugi itu kesalahan kita sendiri, kita tidak bisa memaksimalkan tentang apa yang kita miliki. Jika kita niat dan sungguh-sungguh, kita pelajari tentang suatu kegagalan itu. Misal kita melakukan pembesaran, kita tebar 1000 ekor dan kita panen itu menghasilkan 50 kilo, itu kan tidak efisien atau sangat merugikan ya. Jadi tidak sebanding dengan pemberian pakan kita dan pemberian bibit, itu tidak menutup. Karena teman-teman itu sering sekali mengalami seperti itu. Itu penyebabnya apa? Itu adalah kesalahan dalam pemeliharaan. Satu adalah penyortiran atau ukuran kolam yang sangat kecil, jadi tidak sebanding dengan populasi yang ada di dalamnya. Jika teman-teman ingin serius dalam budidaya ikan lele, sebaiknya dipelajari dahulu tentang ukuran ideal tebar benih dan cara pemberian pakan, dan bagaimana cara penanganan ikan-ikan yang sakit ataupun sejenisnya. Teman-teman tidak bisa asal-asalan dalam budidaya karena semua itu butuh belajar. Yang namanya belajar itu penting. Jika teman-teman otodidak, saya juga kemarin itu dulu saya itu otodidak teman-teman. Jadi saya belajarnya itu seiring berjalannya waktu tentang kegagalan itu. Jika teman-teman mengalaminya secara langsung, teman-teman akan memahaminya betul-betul dan akan menerapkan sesuatu yang bagus di kemudian hari dan sesuatu yang buruk ditinggalkan saat kemudian hari juga. Jadi misal ada suatu kesalahan tentang pemberian pakan yang berlebihan ataupun kondisi air yang buruk, kita tidak pernah menanggapinya. Pada intinya dalam pembesaran itu adalah tingkat kerugian itu biasanya yang paling sering dialami adalah kematian. Misal kita 1000 ekor, kita mati kurang lebih 200 ekor, itu sudah rugi teman-teman. 200 ekor itu jika kita perkilokan itu hasilnya kurang lebih berapa kilo? Jika kita isi rata-rata 10 kilo saja, berarti kan 20 kilo ya, 20 kilo. Jika kita uangkan 16.000 jika diambil oleh petani, 16.000 kali 20, ketahuan hasilnya berapa kan? Itu bisa menutup kerugian-kerugian tersebut. Jika teman-teman ceroboh lagi, itu malah tidak kematian, malah kanibalisme, itu yang sangat sering dialami teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu atau bagikan buat teman-teman. Semoga berikan suatu kesuksesan dan kesehatan selalu. Salam jos dan salam sukses buat kawan-kawan.